Halo Bray, selamat datang di Edge Bewara bersama saya Es. Apa kabar dompet kalian? Saya doakan semoga dompet kalian selalu sehat ya, agar bisa membeli gorengan. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor lagi yang berasal dari negeri Ibu Liberty. Berkisah tentang seorang jurnalis Meksiko yang hijrah ke Amerika. Karena tuntutan pekerjaan, dia kembali ke tanah kelahirannya. Justru pulang kampungnya itu adalah awal yang merubah jalan jurnalisnya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita santap bersama, sob. Ilernya. Ada seorang dokter tradisional bersama beberapa asistennya sedang mengobati seorang ibu di desa Veracruz, Meksiko. Saat anaknya mendekat, si ibu lalu ada seorang perempuan yang disekap di sebuah rumah berdesain menyatu dengan alam. Terlihat seorang pria yang menghampirinya. Sang perempuan bernama Cristina Lopez yang merupakan sang pemeran utama. Sedangkan sang pria yang namanya belum diungkapkan. Dan agar narasi saya sesuai dengan isi film, jadi saya tidak akan memberitahu sekarang. Jadi kita panggil saja sang pria Mang Huis. Dengan menggunakan bahasa Spanyol, Mang Huis menanyakan tujuan Tina mengunjungi sebuah tempat bernama La Boca. Berpikir jika dia menjawab dengan benar pertanyaan Mang Huis, maka dia akan dibebaskan. Tina pun menjelaskan. Tina diundang untuk meliput berita tentang suku dan budaya lokal di tempat itu. Entah karena tidak mengerti bahasa Inggris, Mang Huis tak menghiraukan penjelasan Tina itu dan kembali mengulangi pertanyaannya. Saat Tina menyebutkan nama sepupunya, Miranda Flores, yang merupakan penduduk setempat, barulah Mang Huis menggubrisnya. PHP gening. Ketika melihat simbol-simbol aneh yang berada di dinding, tiba-tiba si nenek yang terlihat seperti sesepuh suku adat langsung menghampiri dan menatap wajah Tina. Si nenek melihat ke pojok ruangan seperti melihat sesuatu. Lalu dia pun pergi. Kemudian Mang Huis membawa satu jerigen susu kambing dan memaksa Tina untuk meminumnya. Kenapa saya tahu itu susu kambing? Ya jelas, kan udah nonton filmnya. Di suatu siang terlihat Tina yang masuk ke sebuah gua. Saat di dalam, ternyata itu hanya mimpi. Akan tetapi saat terbangun, Tina mendengar suara teriakan yang cukup mengerikan. Esok paginya, Tina yang baru selesai pipis di sebuah ember yang dibawakan Mang Huis dikunjungi oleh Miranda. Miranda menjelaskan alasan kenapa Tina ditahan. Karena Tina telah pergi ke La Boca. La Boca sendiri adalah nama gua yang Tina masuki saat dia bermimpi. Ternyata itu bukan mimpi, Bray, melainkan sebuah kilas balik yang menjadi informasi bagi kita sebagai penonton tentang tempat yang bernama La Boca. La Boca adalah tempat yang haram didatangi bagi penduduk setempat. Kepergian Tina ke La Boca membuat Tina dirasuki iblis. Sudah pasti Tina tak percaya dengan semua yang dikatakan oleh sepupunya itu. Dari Miranda, kita jadi tahu nama sebenarnya Mang Huis adalah Javi, yang merupakan anak dari si nenek. Sementara si nenek adalah seorang bruka atau penyihir. Lalu Tina meminta Miranda untuk mengambil tasnya yang disimpan oleh Mang Javi. Saat Miranda dan Mang Javi mengobrol, Tina mengambil sesuatu dari tasnya. Kemudian HP Tina pun berdering. Dengan cepat dia meminta bantuan kepada seseorang yang bernama Carson. Tak kalah cepat, Mang Javi pun kembali mengambil HP beserta tas milik Tina. Malam harinya, Tina melihat bocah laki-laki misterius yang memperhatikannya dari luar. Mulai stres dengan keadaan, Tina mulai berbicara dengan sahabat barunya. Oh, no English either. How about you, huh? Little help? Got it. Kemudian dia mengambil bungkusan yang berasal dari tasnya yang dia sembunyikan di bawah tempat tidur. Ternyata itu adalah sebuah paket narkotoy. Saat akan menyuntikkan narkotoy, kita kembali flashback saat Tina berada di kantornya. Pria yang bernama Carson ternyata adalah atasan Tina.
Setelah teler karena narkotoy, Tina tersadar dalam keadaan terikat dan sudah bermake up. Sementara si nenek penyihir dan Mang Japit terus komat kamit melakukan ritual. Sementara Miranda menjadi seorang penterjemah. Setelah selesai, Tina dibiarkan sendirian dalam kondisi terikat. Kemudian... ular-ular itu mulai menggerayangi Tina. Lalu, si nenek pun menandai sebuah simbol yang ada di dinding. Di malam hari, untuk menghilangkan sejenak karwut yang dirasakan, Tina kembali memakai narkotoy. Saat mulai teler, Tina melihat potong-potongan kecil masa lalunya. Kemudian, sahabat baru Tina pun tewas. Paginya, Miranda membawa beberapa buku untuk Tina pelajari agar dia bisa memahami apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Setelah melihat buku itu, Tina hanya bisa tersenyum dan masih tak percaya dengan pengalaman goib yang dia alami. Dari sini, kita tahu si ibu di awal film adalah ibu dari Tina, berarti si bocil perempuan adalah Tina. Ternyata sang ibu juga mengalami hal yang dialami oleh Tina sekarang. Saat Miranda akan pergi karena menolak membantu Tina untuk menelepon, Tina berubah jadi kasar dan mencengkeram tangan Miranda hingga berdarah. Tapi Miranda sadar itu bukan perbuatan Tina, melainkan perbuatan iblis yang ada di dalam tubuh Tina. Mulai percaya dengan iblis yang bersarang di tubuhnya, Tina mulai membaca buku itu. Saat Tina membaca, berbekal cahaya dari korek api, Tina berjalan menuju pojok ruangan yang gelap. Lalu, esok paginya saat Tina melihat keluar dari jendela, kembali terlihat si bocil misterius. Tina yang sedang melanjutkan pelajarannya didatangi oleh Miranda lalu memberikan sebuah boneka jimat penangkal iblis yang dibuat nenek mereka saat masih kecil. Saat Miranda menjelaskan bahwa dia sempat merasa sedih dan kehilangan saat Tina pergi ke Amerika, sang nenek memberitahu bahwa rasa sedih itu adalah makanan sang iblis. Sementara Tina yang mendengarkan secara tak sadar meramas penuh amarah kepada si boneka yang tak berdosa. Mang Japi pun datang memberikan segelas susu kambing. Menurut kepercayaan mereka, susu kambing bisa membantu proses pengeluaran iblis dari dalam jiwa. Ritual yang lain pun dimulai. Ritual ini bernama Operasi Cenayang yang bertujuan membersihkan tubuh Tina dari bagian tubuh si iblis. Operasi pertama berhasil mengeluarkan taring dan gigi si iblis. Kemudian seekor ular yang bersarang di perut Tina, tapi kali ini si nenek yang dibantu Mang Japi tak berhasil mengeluarkannya. Setelah ritual selesai, Tina marah kepada Miranda karena Miranda lah yang membawa Tina kepada si nenek dan Mang Japi setelah dia menemukan Tina di Laboka. Saat malam, seperti biasa, Tina menenangkan dirinya dengan cara yang salah lalu dasar tikus nakal. Mang Japi yang berminat menolong justru diserang oleh Tina. Untunglah Mang Japi hanya pingsan. Ketika Tina akan keluar dari rumah, dia terhalang oleh dinding goib yang dipasang si nenek. Lalu, setelah mencium bau rambut itu, geleh. Si nenek pun menawarkan Tina segelas susu kambing hangat. Atas semua yang terjadi dan terlihat ketulusan si nenek yang berusaha menolongnya, akhirnya Tina pun meminta bantuan si nenek untuk mengeluarkan iblis dari tubuhnya. Tina dan Mang Japi pun berbaikan. Dengan semangat 45, akhirnya Tina bekerja sama dengan si nenek dan Mang Japi untuk menghancurkan si iblis yang bernama Posteki. Hubungan saudara antara Tina dan Miranda pun semakin membaik. Saat sedang nge-vlog, terungkaplah alasan sebenarnya dia pergi ke Laboka. Ternyata
tugas pulang kampungnya dimanfaatkan untuk mengakhiri hidupnya. Karena sudah muak dengan segala kapusing di hidupnya. Coba kalau curhat sama Mamah Dede, pasti lain ceritanya. Dan Laboka adalah tempat yang cocok untuk hal itu. Karena tidak akan ada yang pergi ke Laboka untuk mencarinya, kecuali sepupunya si Randa. Saat persiapan ritual terakhir, Tina menanyakan nama sang nenek. Ternyata nenek penyihir baik hati bernama Luz. Ritual terakhir pun dimulai, Bray. Dengan menggunakan paku santet, nenek Luz menahan Tina agar tidak bergerak saat proses pengusiran. Saat Tina merasakan sakit yang luar biasa, ketika Posteki bergejolak di dalam tubuhnya, jiwa Tina kembali berkunjung ke Laboka. Di sana, dia melihat bocil misterius, dan Tina pun melihat Posteki dengan bayaran sebelah matanya menjadi buta. Ternyata si bocil misterius adalah jelmaan Posteki. Kemudian pertarungan nenek Luz melawan Posteki pun dimulai. Pertarungan tersebut dimenangkan nenek Luz, akan tetapi kemenangan itu ditebus oleh sang nenek yang mengorbankan diri. Mang Japi memutuskan untuk pergi dan membuka lembaran hidup yang baru, sementara Tina dan Miranda menikmati susu segar. Dari obrolan hangat mereka kita jadi tahu, Tina akan kembali menjalani hidup normalnya sebagai jurnalis. Mendengar hal itu, Miranda terlihat sedih. Karena dia berharap Tina bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. HP pun berdering. Saat Tina berbicara dengan Pak Carson, hal aneh terjadi kepada Miranda. Posteki belum musnah, dia hanya keluar dari tubuh Tina dan sekarang berada di tubuh Miranda. Berbekal semangat dari Miranda dan petunjuk dari lelembutan nenek Luz, Tina akan melakukan pengusiran Posteki di tubuh Miranda. Setelah melakukan beberapa persiapan, ritual amatir pun dimulai. Karena Tina memang bukan seorang penyihir, dia tak bisa mengendalikan Posteki yang mengamuk lewat tubuh Miranda. Alih-alih menggunakan mantra, Tina justru menggunakan kata-kata manis dan hal itu berhasil membuat Miranda terbebas dari cengkraman si iblis. Posteki yang ngamuk mulai menyerang secara langsung. Beruntung dengan menggunakan fluid keramat nenek Luz berhasil membuat Posteki kesakitan dan menjauh dari Miranda. Bukannya kabur, Tina justru mendekati si iblis. Dan jelaslah sosok Posteki yang selama ini meneror mereka. Dengan teknik pengalihan omongan, si iblis menjadi lengah dan Tina yang sudah membangkitkan kekuatan sihirnya, dengan sangat mudah dan tanpa perlawanan, berhasil mencabut jantung si iblis. Diakhiri Miranda yang menusuk jantung si iblis. I'm a motherfucking bruja. Iblis Posteki pun hancur. Di akhir film, ada seorang pria yang kembali ditangkap karena memasuki Laboka. Saat Miranda membuka tutup kepalanya, ternyata itu Pak Carson. Dan yang menjadi penyihir adalah... There is no demon, Christina. Film pun tamat, Bray. Oh iya, sedikit tambahan, Bray. Ternyata semua karuwet dalam hidup Tina dan kepergian Tina ke Laboka adalah rancangan si iblis Posteki. Kang Iblis Posteki sudah merencanakan semua sejak merasuki ibu Tina. Dia juga sengaja merasuki Miranda agar Tina dipenuhi amarah dan kesedihan, sehingga Tina menjadi wadah yang sempurna untuk kebangkitannya. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Meskipun film ini tidak terlalu horor-horor banget dan tidak banyak adegan yang pikasieun,
The Old Way adalah film yang cukup seru untuk ditonton. Dengan pemeran yang hanya sedikit, bahkan boleh dikatakan hanya ada 4 orang yang membintangi film ini. Justru karena itu film ini menjadi menarik. Meskipun saya sangat kecewa pada sang iblis Posteki yang saya kira kuat dan akan memberikan pertarungan menegangkan bersama penyihir Tina, ternyata si Posteki tidak lebih dari iblis KW. Saya S, pergi untuk kembali. Hasta la vista, baby.